Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, teman-teman semua. Yang saya hormati perwakilan dari unit alumni FKKMK UGM, yang saya hormati juga perwakilan dari Kadika, yang saya hormati teman-teman LCC, selamat ulang tahun yang ke-10. Lalu yang saya banggakan teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk join di kegiatan sharing hari ini. Nah, semoga jadi pada sesi kali ini saya ingin bercerita, sebenarnya membagikan pengalaman saja apa yang pernah saya lakukan dan sedang dilakukan juga. Jadi saya akan membagikan pengalaman, peluang dan tantangan melakukan edukasi gizi di sekolah. Jadi kalau tadi sudah di catering, sekarang di sekolah. Pertama-tama saya mau mengingatkan saja bahwa kalau misalnya kita ngomong masalah gizi, terutama di Indonesia yang sedang digiatkan sekarang adalah tentunya stunting. Jadi secara nasional pemerintah sudah menetapkan bahwa 2024 target stunting di Indonesia adalah 14%. Tapi sampai sekarang kita tahu bahwa bahkan sampai terakhir 2021 itu kita masih perlu turun lebih dari 10% lagi. Padahal kalau misalnya kita hitung rata-rata penurunan stunting di Indonesia itu dalam setahun sekitar 2-3% gitu. Nah, berikutnya kita perlu tahu lagi nih, siapa sih target kita gitu. Kalau tadi bilang di sektor pendidikan, tentunya berarti adalah target kita adalah siswa-siswi dari satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi mulai dari PAUD, SD, SMA, SMP, SMA, SMK sederajat gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran, ini data yang saya ambil dari Dapodik Kemdikbud untuk tahun ajaran 2020-2021. Cuma mungkin di sini perlu perhatikan bahwa PAUD di sini adalah data anak usia 3 sampai 6 tahun. Jadi PAUD itu termasuk TK dan sederajat seperti itu. Nah, ini data dari siswa-siswi dari Kementerian Agama belum masuk di sini ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali anak-anak di Indonesia yang dapat dijadikan target dari edukasi gizi. Gitu. Nah, berikutnya perlu kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sudah ada skema intervensi penurunan stunting terintegrasi yang dulu tahun 2018 itu di pedomannya telah disusun oleh Bappenas. Di situ ada intervensi spesifik, intervensi sensitif yang kalau misalnya spesifik pasti jelas kita sudah biasa berinteraksi dengan intervensi-intervensi ini sehari-hari. Lalu kalau misalnya yang intervensi sensitif, mungkin bagi teman-teman yang di sektor kesehatan tidak terlalu dekat dengan hal ini, karena misalnya contohnya pendidikan anak usia dini itu masuk intervensi sensitif seperti itu. Nah, skema ini kemudian disahkan dalam Perpres nomor 71 tahun 2021 ini. Jadi makanya teman-teman semuanya di aspek gizi maupun non gizi sudah seharusnya untuk kita mulai mengetahui apa sih hal-hal yang ada di dalam program pemerintah terkait penurunan stunting ini. Sebentar. Oke. Nah, berbicara terkait dengan background saya, sebenarnya saya merupakan peneliti di Siamerekon. Dulu 4 tahun pertama di Siamerekon saya bertugas di unit training, yaitu mengembangkan training-training dan terkait gizi dan kesehatan untuk Asia Tenggara. Lalu karena Siamerekon sendiri ini di bawah dari Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara, maka kami targetnya tentu saja adalah siswa-siswi atau satuan pendidikan seperti itu. Nah, bagaimana mengintegrasikan aspek pendidikan dan
kesehatan ini, karena sebenarnya Semerekon ini fokusnya adalah kesehatan, hanya saja kita di bawah Kementerian Pendidikan, jadi kita mengintegrasikan keduanya. Kalau misalnya kita ingat tadi masalah gizi yang sudah ada, lalu program penurunan stunting, penurunan masalah gizi yang dilakukan oleh pemerintah, lalu kalau kita ingat tentang siklus kehidupan, nah makanya Semerekon ini mempunyai beberapa cara untuk menurunkan atau membantu proses percepatan penurunan malnutrisi gitu ya, mulai dari mitigasi yaitu pencegahan efek malnutrisi dengan program early childhood atau HNE, lalu untuk prevensi itu ada kita melakukan pencegahan terhadap kejadian malnutrisi pada generasi berikutnya. Jadi kita mulai mencegah dari anak usia sekolah dengan program Nutrition Goes to School atau NGTS. Nah ini di sini saya sharing aja program yang dilakukan di Semerekon. Harapannya nanti teman-teman dapat menarik hal-hal yang bermanfaat dan bisa diterapkan sesuai dengan di mana teman-teman beraktivitas atau bekerja. Nah, untuk Nutrition Goes to School sendiri, itu merupakan edukasi gizi di dalam dan di luar kelas, termasuk di rumah, untuk mewujudkan anak sekolah yang aktif, status gizi baik dan cerdas, tentunya dengan dukungan kebijakan dan manajemen yang tepat, dan lingkungan sekolah yang kondusif. Sedangkan untuk HNE sendiri, itu adalah edukasi gizi berbasis komunitas untuk memberikan model implementasi terpadu. Ada 5 komponen penting yang harus terpenuhi, berdasarkan pedoman PAUD holistik integratif dari pemerintah sendiri, yaitu ada enabling environment, parenting, care and education, health and nutrition, dan policy and multisectoral participation. Tujuannya jelas untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal. Nah, dalam proses pengembangan program ini, HNE dan NGTS sendiri, kita sebenarnya berbasis pada project management process flow yang mungkin teman-teman saya harap sudah familiar dengan ini. Jadi pasti ada proses inisiasi, lalu setelah diinisiasi kita melakukan perencanaan, setelah perencanaan kita melakukan implementasi. Dalam proses perencanaan dan implementasi itu pasti ada monitoring dan pengendalian. Lalu kalau misalnya siklus perencanaan, lalu implementasi dan monitoring ini sudah berjalan, lalu goal-nya saat dilakukan evaluasi goal-nya itu tercapai, maka akan dilakukan proses closing seperti itu. Nah, perlu ditanamkan bahwa dalam edukasi di sekolah maupun dimanapun, sebenarnya satu hal yang perlu ditanamkan bahwa saat kita melakukan edukasi, kita harus memastikan bahwa edukasi atau program yang kita berikan ini punya goal yang jelas dan sustainable seperti itu. Nah, ini adalah contoh komponen kegiatan yang ada di program Nutrition Goes to School yang targetnya adalah anak SD sampai SMA, SMK sederajat, termasuk yang di pondok pesantren seperti itu. Jadi ada kantin sehat, ada kebun sekolah, ada edukasi gizi berbasis pangan lokal, lalu ada PHBS, physical activity, lalu kalau untuk anak SMK ada karena mereka lebih teknis gitu ya, jadi ada kita nutrition and entrepreneurship. Nah, sebelum kita melakukan ini semua, kita melakukan pemetaan seberapa siapkah sekolah-sekolah ini untuk melaksanakan program-program terkait gizi tersebut. Nah, untuk HNE sendiri yang berbasisnya dilakukan di PAUD dan sederajat, ini termasuk TK ya. Jadi karena tadi ada 5 komponen yang perlu dipenuhi dalam PAUD holistik integratif, yaitu pertama yang komponen health and nutrition, kita melibatkan Ministry of Health atau Kementerian Kesehatan, lalu ini Women's Association, ini maksudnya PKK. Jadi jangan salah bahwa saat kita melibatkan PKK, ibu-ibu itu strong. Lalu kenapa kita melihatkan health and nutrition juga di sini? Karena sebenarnya dalam konsep
pedoman PAUD HI, holistik integratif yang diterbitkan oleh pemerintah itu adalah menyatukan satuan PAUD dengan posyandu. Jadi aspek pendidikan dan kesehatan itu terintegrasi seperti itu. Nah, komponen berikutnya adalah care and education. Kita tentu saja melibatkan Kemendikbud dan Kementerian Agama yang memiliki madrasah. Lalu selain itu kita juga melibatkan Kemensos sebagai dukungan dalam aspek protection and welfare. Nah, karena waktunya singkat, jadi mungkin saya akan share sedikit saja bagaimana proses kita melakukan edukasi sampai edukasi itu sustainable gitu ya. Karena resource di Semerekon dan saya yakin di tempat Bapak Ibu semua terbatas. Jadi kita melakukan strategi seperti ini. Pertama, melakukan situational analysis. Pertama ini kita bisa melakukan identifikasi pemeran utama atau stakeholders, bisa level individu atau institusi. Lalu kita bisa melakukan identifikasi potensi streamlining program kunci mana yang bisa kita tebengin kayak gitu. Nah, lalu berikutnya mengidentifikasi masalah gizi maupun aspek lain yang terkait dalam pencapaian program ini, lalu analisa risiko dan peluang. Berikutnya membangun komunikasi dan lobbying dengan stakeholders. Pertama kita perlu menentukan tujuan komunikasi. Kita mau ngapain nih? Biasanya contohnya kita mau tahu ekspektasi stakeholders, lalu kita pengen tahu mereka itu punya sumber daya apa sih? Karena kan mungkin kita sebagai misalnya otak dari penyelenggaraan program edukasi ini, sumber daya yang kita miliki juga terbatas, sehingga kita mengharapkan ada sumbangsih dari sumber lain seperti itu. Nah, kita bisa saja tujuan komunikasi untuk mengekspor itu, lalu juga pesannya yang disampaikan apa dalam komunikasi itu, lalu jalur atau medianya seperti apa, apakah langsung datang ataukah dengan cukup beremail saja. Lalu saat lobbying, di sini kita memerlukan skill khusus, contohnya kalau misalnya kita mau nge-lobby level kementerian, berarti di tim kita siapa yang harus maju, kalau misalnya kita lobby di level puskesmas, dari tim kita siapa yang harus maju. Nah, itu perlu dilakukan strategi ini. Lalu berikutnya adalah membentuk tim. Seperti yang kita tahu, dalam menangani masalah gizi itu banyak faktor-faktor yang terlibat, tidak hanya aspek kesehatan gitu ya. Jadi biasanya kami dalam membentuk tim itu pasti multisektor. Contohnya dari perguruan tinggi, misalnya Poltekkes setempat, lalu Pemda, lalu kementerian juga terlibat seperti itu. Lalu bisa saja multidisiplin juga. Seperti tadi, karena ada 5 komponen yang harus dipenuhi, berarti kita dari gizi kesehatan, lalu ada dari pendidikan, kita bahkan bisa melibatkan psikologi, kita bahkan bisa melibatkan komunikasi seperti itu. Lalu berikutnya adalah pengurusan legal dan administrasi, karena berdasarkan pengalaman kami. Izin mengingatkan 5 menit lagi ya, Mbak. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman kami, dukungan kementerian itu sangat, Kementerian Pendidikan terutama dan Kementerian Agama itu sangat penting dalam pelaksanaan. Lalu ada pengembangan modul untuk pendidik PAUD, lalu karena PAUD HI ini disampaikan melalui sesi parenting, lalu penyusunan panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal, lalu kalau misalnya panduan-panduan tersebut sudah tersusun, lalu kita melakukan pelatihan Master of Trainer bagi tim yang ada di daerah, mulai dari misalnya Poltekkes yang di daerah tersebut, lalu Pemda di daerah tersebut, lalu kita juga tentunya karena ingin sustainable, kita melakukan kerjasama dengan MOU atau MOA, lalu ada setelah itu para trainer lulusan MOT tadi melakukan pendampingan dengan TOT bagi pelaksana yang nantinya akan memberikan edukasi pada target
lalu dilakukan implementasi parenting di satuan PAUD, lalu dilakukan monitoring dan evaluasi, dan diseminasi program dan hasil bisa melalui policy brief, lalu publikasi awam melalui media sosial, lalu publikasi ilmiah, maupun webinar. Ini modulnya nanti bisa diakses sendiri. Ini yang sudah kita adjust sesuai dengan pengajaran jarak jauh atau online. Lalu ini juga yang sudah kita buat untuk menguatkan panduan gizi seimbang nasional. Nah, ini adalah contoh. Tadi kan untuk pelatihan MOT, mana saja yang sudah mendapatkan pelatihan. Jadi banyak pihak yang terlibat, termasuk di sini Pemda dari berbagai pihak, multisektor, lalu mitra akademisi, lalu organisasi profesi juga, seperti itu. Nah, ini pertandatanganan MOU, lalu di sini TOT tadi bagi pendidik PAUD itu dilaksanakan langsung oleh tim MOT kabupaten, jadi bukan lagi kita secara seutuhnya gitu. Nah, ini contoh saja bagaimana progres melakukan edukasi, program edukasi gizi di kabupaten yang berbeda, bahwa effort kita yang sama tapi capaiannya bisa berbeda, seperti itu. Nah, ini kita juga melakukan pelatihan PAUD HI, HNE tadi, melalui sesi parenting secara online. Nanti bisa ini ya. Jadi kita ada pre-training, in-training, dan post-training untuk para pendidik PAUD. Nah, ini adalah salah satu contoh publikasi hasil tersebut, hasil online training tersebut terkait HNE PAUD HI. Nah, kalau misalnya disimpulkan peluang untuk edukasi gizi di sekolah itu pertama sebenarnya cukup banyak, dan sebenarnya peluang itu bisa kita ciptakan sendiri, tapi tentunya perlu dilakukan analisa risiko dan peluang juga. Yang pertama adalah karena program stunting nasional itu sudah digencarkan secara nasional dan multisektor, jadi ini sangat membuka jalan bagi kita dari teman-teman kesehatan untuk mendekati teman-teman yang ada di sektor non-kesehatan. Yaitu karena program ini juga setiap kementerian diwajibkan untuk punya program terkait stunting, jadi kita sebenarnya bisa memanfaatkan program dan sumber daya yang sudah teralokasikan di masing-masing organisasi atau institusi tersebut, sehingga kita dapat melakukan streamlining dan strengthening dari program yang sudah ada, sehingga program kita dapat berjalan secara sustainable dan efisien. Lalu kita juga melakukan integrasi program dan anggaran, dan kita juga bisa memanfaatkan tools yang sudah ada. Tools ini bisa media edukasi, KIE, bisa juga sistem informasi dari kementerian, seperti itu. Dan juga peluangnya, lagi-lagi kita bisa melibatkan Pemda, perguruan tinggi lokal, organisasi profesi, dan masyarakat. Dan menurut saya, walaupun teman-teman mau di sektor akademisi, maupun yang banyak risetnya ya, maupun yang non-akademisi, menurut saya melakukan program edukasi gizi dengan mindset berbasis riset itu sangat penting, karena nantinya dapat dijadikan produk best practices yang itunya kalau secara simpel itu bisa dipublikasi gitu ya. Jadi laporan ke level atas, maupun bisa dijadikan pembelajaran juga untuk teman-teman di kabupaten lain. Juga kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Namun perlu diperhatikan juga bahwa dalam pelaksanaan edukasi gizi di sekolah itu cukup banyak tantangan yang dihadapi selama ini. Pertama, kita perlu paham bahwa pembuat kebijakan di level atas itu sibuk semuanya, dan tidak semuanya paham akan gizi gitu. Jadi kita harus jelas tadi membangun komunikasi itu harus dengan tepat dan efisien. Lalu kedua adalah perbedaan mindset dari setiap pihak. Lalu contohnya tadi juga kecepatan pencapaian atau pelaksanaan program edukasi gizi yang sudah kita udah punya SOP ya, tapi mereka saat menjalankan speed-nya tuh berbeda-beda gitu.
lalu ada konflik kepentingan dan iklim politik. Misalnya kita udah oke nih sama Pemda yang periode kali ini, tapi karena ganti bupati misalnya, nah jadinya kita harus effort dari nol lagi, nah seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah perlu fleksibel dalam pendekatan pelaksanaan. Misalnya aspek geografis, bisa saja kita melakukan tatap muka dengan tentunya prokes kalau di saat pandemi saat ini, atau misalnya full online, atau kita bisa blended sistemnya. Terus habis itu tantangan berikutnya adalah penguatan monitoring dan feedback, karena tanpa kita pun sistem monitoring dan feedback dari pemerintah sendiri pun masih belum kuat seperti itu. Lalu perlunya sistem informasi dan manajemen data terintegrasi. Terus habis itu kesiapan sumber daya dan hard skill dari kita maupun tim kita maupun pelaksana di lapangan. Lalu untuk nomor 8 sebenarnya ini lebih ke mengingatkan kita sebagai misalnya teman-teman di GISI ya, sebenarnya skill komunikasi, kerjasama, manajemen, leadership, terutama karena kita akan berhubungan dengan multisektor, multidisiplin, itu sangat penting. Dan yang terakhir, attitude dan mental itu harus dikuatkan. Itu saja, ini adalah bagian dari course design Rekfon dan update kegiatan di Rekfon. Lalu dalam edukasi gizi, mau dimanapun, terutama di sekolah, planning itu menjadi landasan yang kuat sebelum pelaksanaan. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.